Oke, terima kasih kesempatan diberikan. Kalau untuk saya pribadi sangat disayangkan ya. Pertama kita harus apa eh, berduka dengan kompetisi yang sudah terjadi kemarin tanggal 1 Arema lawan Persibaya. Memang tidak semua sebagai pemain, saya juga pernah bermain di Arema dan turut berlangsungkawa yang sudah pergi. Semoga diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, sangat disayangkan karena yang tidak kita sebagai pemain atau semua supporter yang sudah ada yang kena musibah, ada yang kena luka-luka, sangat disayangkan. Semoga ya dengan keputusan yang diberikan oleh pemerintah atau PSSI, mereka berbuat keputusan, tapi mereka harus berpikir efek jerahnya untuk pemain, karena yang tadi dibilang abang senior saya itu sangat benar. Ketika keputusan itu terjadi uh, untuk Indonesia dan akan merembak semua seluruh pelatih, pemain, keputusan yang 2 pekan yang diputuskan oleh Presiden, sampai tunggu di mana tim pencari fakta mereka akan mendapatkan bukti-bukti yang benar. Tapi yang saya di sini ya, pemerintah harus berpikir bahwa keputusan yang diberikan oleh PSSI dan kita di stop untuk pertandingan Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Ini dapat untuk pemain. Apakah saya sekarang bermain di Liga 2. Ketika keputusan ini sudah flop, kita nanti masih bisa digaji atau tidak? Ini bermasalahnya seperti itu. Untuk kita pemain ya. Karena keputusan 2 pekan ini jangan sampai 2 tahun. Nah ini kita berpikiran yang baik. Maksudnya keputusan yang diboleh pemerintah bahwa pikirlah pemain juga. Memang betul kita lagi duka dengan situasi seperti kita, bukan minta-minta itu harus terjadi, tapi sudah terjadi. Sangat disayangkan sampai bisa terjadi seperti begini. Saya kira seperti itu sih yang bisa saya sampaikan, supaya mungkin dengan kompetisi baru lebih efisien dengan kayak mana nih yang steril, sehingga ke depan kompetisi Indonesia tetap eksis untuk berkarya untuk Indonesia, untuk timnas Indonesia. Saya kira seperti itu sih. Ini mungkin saya bisa membantu. Terima kasih Bung Okto. Tadi dengan usulan dari usulan seperti dari Bung Sigit tadi, misalnya jika kompetisi terus dilanjutkan tapi tanpa penonton gitu. Bagaimana menurut Bung Okto? Apakah itu akan mengurangi nilai kompetisi itu sendiri atau memang itu suatu mungkin jalan tengah yang baik yang bisa diambil? Ya saya kira benar yang tadi dibilang Bung Sigit, karena itu sangat penting dalam arti untuk kan ini kan lagi bagus-bagusnya, tadi Bang Sigit bilang timnas lagi bagus-bagusnya. Ketika kompetisi di stopkan, kan berbahaya bagi pemain-pemain yang sudah persiapan nanti Liga AFF itu dan Liga yang seterusnya, Piala Indonesia bagaimana. Kan itu yang penting, yang dibilang Bang itu sangat benar. Itu harus diambil seperti begitu. Contoh kemarin COVID tanpa penonton kan aman-aman saja, prestasi jalan terus. Ketika kau di stopkan kan bisa blank, bisa nanti akan putus. Seperti itu sih yang mungkin saya sampaikan. Ya, jadi kalau dari segi ini ya, kalau istilahnya dari segi aspek profesionalisme ya, artinya Bung Okto ya, artinya kan sebenarnya kan jika liganya itu mungkin kompetisi dihentikan pun gitu. Apakah bagaimana itu mempengaruhi artinya bayaran buat pemain gitu? Apakah harusnya kan bukan salah pemain dong ya, harus digaji, itu harus jalan Benar, terus gitu. iya memang harus seperti itu, karena kan ini kan kita ya betul kita berduka tentang Indonesia, kita berduka karena supporter masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban sangat mendalam kita. Tapi ketika berjalannya waktu, mudah-mudahan semua akan ditangani dan sekarang kembali kepada pemain dan pelatih dan pemain. Ketika kalau diberhentikan seperti itu, mereka pikir kita atau tidak? Maksudnya dari pemerintah pikir kita atau tidak, dalam arti ini 18 tim Liga 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 1
Liga 2 18 tim. Coba maksudnya dengan ratusan pemain itu nanti arahnya kemana begitu? Dengan kalau sudah di blank seperti itu, keputusan pemerintah, pemain mau kemana? Itu harapan saya. Mudah-mudahan yang tadi bilang Bang Sigit sangat benar. Kompetisi boleh jalan tanpa penonton, itu sangat benar. Itu sangat positif untuk pemain. Saya kira seperti itu sih. Oke, terima kasih Bung Okto. Jadi kalau saya nanya sedikit nih ke Bung Sigit, artinya ya memfollow up dari Bung Okto tadi ya, artinya bahwa isu bayaran pemain ini juga tampaknya juga agak bermasalah ya. Artinya kan kalau di liga lain kan misalnya terpaksa kompetisi tangguhkan kan memang, tapi kan tidak mempengaruhi bayaran pemain kan, karena memang bukan salah mereka kan, memang sesuai kontrak mereka memang harus dibayar. Tapi jangan lupa ada klausul force major. Jadi saya peduli sama Bung Okto nih, kawan lama saya. Jadi betul. Siap. Perlu yang namanya pemain itu dapat gaji, karena di rumah ada periuk nasi yang harus tetap terus dikelola. Jadi tidak bisa terputus. Jadi memang cari jalan tengah. Saya tidak terlalu yakin kompetisi dihentikan terus dalam tempo anggap saja 2 minggu, let's say 1 bulan, terus tiba-tiba PSSI menjadi bagus. Tidak yakin saya. Karena hampir semua orang tahu nih, orang bola pasti tahu lah bagaimana liarnya liga kita, terutama Liga 3. Oh, luar biasa liar itu. Jadi bagaimana kalau PSSI ngomong wah kita harus fair play, tetapi klub-klub itu juga bermain dengan orang dalam yang bisa mengatur wasit, yang bisa regulasi, ada regulasi, tetapi faktor X. Kita bukalah internet untuk beberapa bulan ke belakang. Bagaimana liarnya Liga 3. Sehingga harusnya gol tidak gol. Harusnya tidak handball bisa handball. Akhirnya memicu kemarahan supporter, rusuh. Kalau sudah kayak begitu kan, yang disalahkan, oh supporternya rusuh, tidak bisa begitu. Tidak bisa berjalan masing-masing. Tidak bisa kita melihat dari satu kacamata. Ini kolektif ini. Kalau supporternya udah baik, tapi si regulatornya atau otoriternya ikut bermain di dalamnya, oh nanti kalian bisa promosi nih. Ini barang terbuka, banyak tahu, banyak saksinya. Bisa bermain sehingga memicu kemarahan orang ketika harusnya kita kan tidak pakai VAR ini. Kan pakai VAR lain cerita. Jadi sama-sama harus bersama-sama. Jadi yang dievaluasi bukan hanya mereka, PSSI juga harus dievaluasi, sangat perlu. Dan dalam hemat saya, FIFA harus turun ini, harus turun, bikin tim normalisasi seperti dulu lagi, harus bikin tim normalisasi. Menurut saya saat ini saya tidak bisa pukul rata semua orang PSSI jelek, tidak, ada sebagian yang baik, tetapi kita juga tidak menutup mata yang kurang baik, tanda kutip, masih banyak juga dan menjadi pemain kunci dalam sebagian hal-hal yang tidak baik di sepak bola kita. Jadi saya pikir itu perlu mendapat perhatian. Jadi mungkin retreat, mundur sejenak, tetapi ada perbaikan. Tapi kalau hanya sekedar break, terus nanti menyalahkan ini itu ya tidak ada masalah. Tidak ada yang bisa diperbaiki. Mana? Bahkan seorang presenter aja punya rasa malu mundur sebagai presenter. Masa yang lebih tinggi tidak ada rasa malu. Jadi rasa malu di negeri ini agak langka memang. Mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Nah, gini. Amin. Nah, gini Bung Okto, jadi kan tadi Bung Sigit kan juga ngomong ya, artinya bukan sekedar masalah pelaksanaan pertandingan aja dalam arti segi teknis logistik atau fasilitas ya, tapi ternyata juga artinya adalah masalah fair play di sini ya, artinya sebagai artinya pemain yang artinya berada langsung di lapangan gitu. Artinya kenapa itu, Bung? Atau maksudnya apa memang wasit kita memang artinya di luar dari misalnya ada permainan atau apa ya gitu ya. Tapi apakah memang capacity building-nya memang kurang gitu artinya? Apakah memang wasit kita terlalu amatir atau memang fasilitas itu juga membuat jadi semua jadi serba susah, lapangannya mungkin nggak rata atau gimana gitu, Bung Okto? Oh, kalau untuk saya sendiri, masalah lapangan di Indonesia sudah layak. Yang tadi Bang Sigit sangat benar. Wasit itu sudah disetting oleh orang-orang tertentu. Susah Indonesia kita maju. Itu benar sekali.
Jadi sangat disayangkan mungkin dengan hal seperti begini kita membina mulai dari kepala sampai turun ke kaki sehingga semua tuh jalannya enak. Jadi yang saya pernah menjadi pemain sampai sekarang menjadi pemain memang sangat banyak yang saya dapat di dalam lapangan. Ketika kita main di tuan rumah, di luar tuan rumah sama saja. Wasitnya kalau sudah disetting, mau sampai air mata darah pun juga kita nggak bisa dapat hasil. Itu sepak bola kita dan itu sangat benar. Harus dibina, harus bina benar-benar untuk. Memang wasit itu tuh dia di setting. Kalau dia tidak di setting, ada wasit yang bagus, ada wasit yang tidak bagus. Dan kalau ketika yang bagus sudah di setting, tetap jadi tidak bagus. Yang bagus tambah yang tidak bagus tambah tidak bagus lagi. Jadi sepak bola kita itu seperti begitu. Dampak-dampak yang tidak harus kita inginkan hanya terjadi. Jangan salah juga, manajemen juga, klub juga tuh bisa main mata juga. Sepak bola kita tidak sehat di Indonesia. Kalau kita bicara fair play kan kita bicara bagaimana main yang benar. Tapi semuanya tidak benar. Jadi ya, saya mau bicara bagaimana karena itu sudah terjadi, betul yang dibilang Bang Sigit. Susah sampai kemanapun kalau ada mafia, Indonesia tetap di Indonesia. Kayak begitu. Saya kira seperti itu sih. Harus Jadi kompromi ya, kita. saya mau bicara lah. Sangat bingung karena begini, kita pemain dibentuk oleh karakter. Ketika kita sudah bermain sebaik-baik mungkin, tapi tetap dikecewai di bermain dengan wasit. Susah. Biar materi kita bagus bagaimanapun, kalau sudah disetting selesai. Jadi mungkin dengan seperti begini, mungkin mulai dibina dengan secara jalannya waktu ke depan supaya generasi di bawah mereka tidak merasakan seperti kita yang sudah merasakan. Bukan di klub saja, di negara pun juga seperti itu. Betul. Jadi gimana lagi? Lebih tajam lagi kalau negara. Padahal ini kita main untuk Garuda loh, harga diri kita nih. Tapi ya apa boleh buat, sudah seperti ini mau gimana lagi? Ya cuma kita bisa bermain sebaik-baik mungkin untuk nanti nilai untuk tahun depan. Saya kira seperti itu sih yang bisa mungkin saya membagi sedikit. Terima kasih.